Maulid itu bisa makna tempat, bisa makna waktu. Kalau maulid diartikan tempat, yang dimaksud adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid diartikan zaman atau waktu, dari waktu kelahiran Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal pas hari Senin. Wafatnya pun 12 Rabiul Awal pas hari Senin. Jadi merayakan maulid itu diajarkan. Buktinya Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengenang tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih, sekaligus mengenang kelahirannya yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'danil judi wal karam, manba'il ilmi wal hilmi wal hikam, wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan keterangan kemarin, kitab yang akan kita baca adalah kitab Nurul Dhalam, syarah daripada Nadhaman Aqidatul Awam. Halamannya halaman 39. Yang redaksi yang akan kita baca itu 6 baris dari atas atau 7 baris dari atas. Falamma faragha min sholatihim, 5 baris dari atas. Falamma wasala ila baitil maqdis dakhalal masjida minal babis syarqi tsumma shalla huwa wa jibril rak'ataini tahiyatal masjid. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin SAW jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misanil amidin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsyi radhiyallahu anhum salatullah wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassolihin wassadati wassufiya wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliyail kauni ajma'in wa khususan il arwah Syekh Muhammad bin Idris Syafi'i, Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syed Ahmad Al-Marzuki, Syekh Khalid bin Abdullah Bangkalan, Ahmad Khalil Nawawi bin Nur Hasan, Abdul Jalil bin Fadil, Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ahmad Nawawi Abdul Jalil, Ahmad Fuad Nur Hasan wa jami' awliyatis wa khususan Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan
Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Ampel, sulihim wa furuhim wa azwajim wa duriyatim wa libayatim wa jiman wa jami ashabim wa jami talamidatim wa jami silsilati tariqatim wa sanatim wa nasabim ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami walidaina. Nama kedua orang tua mbahnya sebut ya. Jami abaina wa ummatina wa syaikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat wa nahuzu khususan ila arwahi jamil muallifin hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki sama Manawal Malam Jawi Al-Bantani bin Zain bin Ibrahim bin Semit Syekh Maulana Kunusi Idrisi Syekh Ibnu Yamun Usuli Mawfuri Mazwajim Durati Malimbati Majma'in Maghfilam Warhambu Ma'afi Ma'fu Anhu Marfa' Darajatim Fil Jannah Yuskinimul jannah wa ili darajatihim fil jannah wa yadu alaina fauna min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa ma'arifihim fid din wa dunya wal akhirah syai'uli lailana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Melanjutkan teman Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabil isra min makatin laylan li kudasin yudra wa ba'da isra'in urujun nisama hatta ra'an nabiyya rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa talkhisu kisati Isra wal Mi'raj, ringkasan daripada kisah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW didatangi langsung oleh malaikat Jibril, dibarengi malaikat Mikail, dan dibarengi malaikat ketiga yang tidak dikenal namanya. Ada bilang namanya malaikat Ismail, ada pula yang bilang ulama nama malaikat ketiga itu adalah malaikat Israfil. Ketiga malaikat ini datang sowan menemui Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi ada di rumah daripada pamannya yaitu Abu Thalib dan Ummi Hani bibiknya. Kemudian dibawa pergi oleh ketiga malaikat ini, dibawa oleh malaikat Jibril untuk ke sebuah tempat namanya Hatim. Hatim ini pagar yang mengitari Hijr Ismail kalau sekarang. Dan ini Ka'bah, anggap bangku ini Ka'bah ya. Sisi sini batu hajar aswad yang ada di sebelah pintu Ka'bah. Sisi sebelah sini, pojok sebelah sini namanya Rukun Yamani karena lurus dengan negara Yaman, Oman. Dan sisi pojok sebelah sini namanya Rukun Syam karena lurus dengan negara Syam, yaitu sekarang itu negara Suriah, negara Lebanon, negara Yordan atau Jordania, dan negara Palestina. Sedang sebelah sini ini namanya Rukun Iraki yang lurus dengan negara Irak dan negara Persia yaitu Iran. Nah, di antara Rukun Syami dan Rukun Iraki ini ada bundaran yang mirip busur panah, ada tempat yang mirip busur panah dikitari. Jadi namanya Hijr Ismail nama tempat ini. Dan yang mengitari itu namanya Hatim. Dari rumah Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu an, pamannya Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa keluar dari rumah tersebut menuju Hatim, nama tempat yang ada di Hijr Ismail. Dari situ kemudian setelah dibaringkan di Hatim, karena apa kok dibaringkan? Alasannya kemarin adalah libaqoi athari nu'as, karena ada sisa-sisa bekas ngantuknya Nabi karena bangun tidur.
kemudian diambil, dikeluarkan menuju Masjidil Haram, posisinya pas di Hatim atau Hijr Ismail. Sesudah sempurna tayakutnya, sempurna bangunnya Nabi, dan sesudah ba'da syakki sodrihi wa qalbihi wa ghuslihima, sesudah dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu diberi cahaya iman, cahaya makrifat, dan cahaya ilmu, dibasuh. Sesudah itu sudah bersih, ditutup lagi, dikembalikan hatinya. Ini yang keempat kalinya dada Nabi dibelah. Yang pertama ketika masih dalam naungan Halimatus Sa'diyah, habis disusui dapat 2 tahun, pasnya usia 3 atau 4 tahun ya. Pas usia 4 tahun dada Nabi dibelah, hatinya diambil, dicuci. Kemudian ketika menginjak usia balik, Nabi itu balik junub itu ketika usianya sudah 10 tahun. Itu dibelah lagi dadanya, diambil hatinya, dicuci. Yang ketiga kalinya itu dibelah lagi dadanya Nabi pas ketika Nabi baru dilantik menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, yaitu di usia 40 tahun. Dan sebelum di Isra Mi'rajkan, Nabi dibelah yang keempat kalinya dadanya, dicuci hatinya, lalu dimasukkan lagi ke dalam tempatnya yang semula, lalu ditutup dadanya. Jadi sebelum dibawa pergi Isra Mi'raj, dicuci yang keempat kalinya dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikutip dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apakah aku masih belum melapangkan dadamu Muhammad, belum membelah dadamu Muhammad, belum mencuci hatimu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, aku taruh, aku letakkan dosa-dosamu. Namanya hatinya sudah suci, sudah bersih, yang jelas kotoran-kotoran hati, sifat-sifat tercelanya hilang, kayak sombong, kayak sifat iri, dendam, ghadab, pemarah, dan lain sebagainya, itu sudah bersih dari hati Nabi Muhammad SAW, karena sudah dipenuhi, dipertebal dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu, singkat cerita, sesudah bersih, ditutup rapi dadanya, tapi tidak ada bekas lukanya, ada bekas. Fa'arka baul buruk, lantas sama malaikat Jibril dinaikkan Nabi di sebuah kendaraan yang disebut hewan buruk. Hewan buruk ini tidak punya kelamin jantan atau betina, tidak ada. Hewan dari surga yang Allah prioritaskan, yang Allah khususkan untuk Nabi, diciptakan buruk untuk Nabi. Kenapa disebut buruk? Karena diambil dari bahasa al-barqi yang artinya kilat, karena kalau sudah jalan itu cepat kayak secepat kilat, lisur'ati sayrihi. Dari saking cepatnya jalannya buruk sampai diistilahkan buruk, kayak kilat. Sesudah itu posisinya di Mekah. Mekahnya mana? Masjidil Haram. Masjidil Haramnya pas mana? Di Hatim atau Hijr Ismail. Dari Mekah mau dijalankan menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pasnya di mana? Di kota Al-Qudsi atau Baitul Maqdis namanya dulu. Kalau sekarang Yerusalem. Pasnya di negara Palestina. Kalau Mekah di negara Saudi Arabia. Jadi beda negara. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barokna haulah, yang mana Allah memberkati di sekitar Masjidil Aqsa, karena di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak monumental, tempat-tempat bersejarah peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan tidak jauh dari situ ada gua Ashabul Kahfi, ada kuburannya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, dan banyak 70 nabi yang pernah dibunuh oleh orang Israel ya. Di antaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, makamnya juga ada di sekitar Masjidil Aqsa. Makanya disebut dalam Al-Quran surat Isra, alladzi barokna haulah, yang mana aku berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Karena tidak jauh dari situ banyak makam para nabi yang Allah yang dimakamkan di situ. Kita lanjut. Sesudah itu
sudah dinaikkan ke Buraq. Wa ma Rasulullah SAW bil Madinah. Dari Mekah dibawa terbang sama Buraq. Ketika sampai di sekitar kota Madinah, Nabi sama Allah atas perintah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril dikasih tahu sama Allah, Muhammad suruh turun di situ. Nabi Muhammad SAW disuruh turun di kota Madinah. Disuruh sholat di situ 2 rakaat. Tempat ini yang kelak yang kemudian jadi Masjid Nabawi, yang sekarang ya Raudhah, yang sekarang jadi makamnya Nabi, dalamnya Rasulullah SAW, kamarnya Siti Aisyah. Itu dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ini sudah ditempati sholat sama Rasulullah SAW, yang melambangkan kelak disitulah akan terbangun masjid besar nomor 2 sesudah Masjidil Haram, yaitu yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Isyaratnya. Sesudah itu dibawa terbang lagi menuju negara Palestina, itu di Masjidil Aqsa. Tapi sebelum nyampe di kota Al-Qudsi atau kota Baitul Maqdis, kota Yerusalem, sebelum nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi melewati sebuah kota namanya kota Madian. Kota Madian ini sekarang ya kota Ma'an. Kota Ma'an itu ada di negara Yordania. Sesampai di kota tersebut, Nabi disuruh turun lagi, disuruh sholat di situ 2 rakaat. Karena apa? Ini ada monumental, ada bekas sejarah yang perlu diabadikan ya. Itu bekasnya siapa? Bekasnya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib ini bin Mikail bin Jarsis bin Madian bin Ibrahim alaihimus sholatu wassalam. Kenapa kok disebut Madian? Karena di situ ada, karena nisbat kepada putra Nabi Ibrahim yaitu Madian. Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Madian. Allah alam. Allah alam. Karena jumlahnya para nabi itu 124.000 nabi. Dan banyak keturunan Nabi Ibrahim diangkat jadi nabinya Allah banyak. Di antaranya Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan semua putranya Nabi Yakub jadi nabi. Radhiyallahu salatu wassalamu alaihi ajma'in. Kemudian melanjutkan perjalanan dari kota Madian Yordania menuju kota Palestina. Sebelum nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi melewati Bethlehem, Baiti Lahmin. Di sini di kitabnya sampean, wa bi Baiti Lahmin alladzi wulida fihi Isa fa'amaru bidzalik. Sesudah sampai di Bethlehem, kalau nama sekarangnya kota Bethlehem, kota di mana Allah mentakdir Nabi Isa Al-Masih terlahir dari seorang ibu namanya Siti Maryam, terlahir tanpa bapak. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, Nabi yang masih hidup, itu dilahirkan di kota Bethlehem. Disuruh turun Nabi di situ, disuruh sholat di tempat bekas sejarah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, ditempati sholat 2 rakaat. Ini sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mengabadikan sejarahnya orang-orang terdahulu kita, orang-orang soleh terdahulu kita, entah itu para nabi, entah itu para wali, itu dikenang tempatnya dengan disolati, dijadikan tempat ibadah. Jadi jangan dijadikan tempat prostitusi, tempat-tempat maksiat, jangan. Oh, ini dulu ada nabinya Allah di sini, kita jadikan ini diskotik aja sih. Nah, gitu. Ini tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, disuruh kenang sama Allah. Biar umatnya Nabi Muhammad ngerti. Oh, Nabi Isa aja suruh kenang tempatnya kok. Apalagi Nabi Muhammad SAW afdhalul khalqi, paling utamanya makhluk. Sekarang
tempat kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan oleh Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu an. Ini sekarang jadi perpustakaan di kota Mekah. Tidak jauh dari Masjidil Haram itu ada Maktabah Makkah Al Mukarramah. Kalau sampean ke sana ya, cari Maktabah Makkah Al Mukarramah, perpustakaan kota Mekah. Disitulah dalamnya Siti Aminah binti Wahab pada saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Masuk ke situ, meskipun jadi perpustakaan, pura-pura baca buku sambil baca sholawat, apalagi baca maulid Nabi di situ, enak, nikmat. Kalau tidak memungkinkan sholat di situ, di belakang situ ya ada sumur Zam-Zam. Biasanya Nabi dimandikan oleh ibunya di situ pada saat masih bayi. Nah, tempat kelahiran Nabi Musa, Nabi Isa suruh kenang kok, apalagi kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu tempatnya. Makanya bahasa maulid itu ketika kita bilang memperingati acara maulid Nabi, maulid itu bisa sigotnya zaman makan, bisa. Kalau sigotnya maulid itu bisa makna tempat, bisa makna waktu. Kalau maulid diartikan tempat, yang dimaksud adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid diartikan zaman atau waktu, berarti waktu kelahiran Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal pas hari Senin. Wafatnya pun 12 Rabiul Awal pas hari Senin. Jadi merayakan maulid itu diajarkan. Buktinya Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengenang tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih, sekaligus mengenang kelahirannya yang jelas. Di samping tempatnya dikenang, juga waktu kelahirannya juga dikenang secara otomatis. Kalau memang acara Natal diperbolehkan karena mengenang kelahiran Nabi Isa, kenapa acara maulid dilarang? Kan itu, acara maulid Nabi Muhammad SAW dilarang. Ini buktinya Allah saja menyuruh Nabi Muhammad SAW mengenang acara Natal. Gampangannya gitu. Cuma beda bahasa. Kalau bahasa mereka Natal kalau kita artikan ya kelahiran miladi Isa Al-Masih. Ini ya. Kalau bahasa Islamnya ya maulid. Tapi bahasa Arab, bahasa Suryaninya ya Natal. Cuma ada etis ketika kita mengistilahkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan istilah Natalnya Nabi Muhammad SAW. Istilah itu dipakai oleh kaum Kristiani, enak pantas. Kita tampil beda, mengistilahkan dengan maulid. Kalau orang Indonesia ya mengistilahkan dengan tahun kelahiran atau ulang tahun, perayaan ulang tahun. Nanti kalau merayakan acara ulang tahun diniati tafaul, ngalap ketularan barokah Nabi, karena Nabi saja acara kelahirannya dikenang, dirayakan. Kalau kelahiran kita sendiri ya kita rayakan, tapi perayaannya yang Islami, selamatan, sodakot, istilah Jawanya dibancai ya, bancaan. Jadi tidak usah pakai lilin-lilin, roti dikemas indah lalu dikasih lilin, ditiupkan terus dinyanyikan panjang umurnya, panjang kelaminnya kan. Tidak usah happy birthday, tidak usah nyanyi itu. Secara tidak langsung kita diajari suruh nyembah api itu, tanpa kita sadari. Ajaran kafir Majusi, kafir penyembah api. Sejak kapan ada acara kayak gitu? Sejak negara Islam Spanyol di Cordoba, kerajaan Bani Ahmar itu sudah dijajah oleh Ratu Elizabeth dan Ratu Isabella. Kolaborasi atau koalisi negara kafir Majusi dan Nasrani, kafir penyembah patung dan kafir penyembah api. Kayak gitu tanpa kita sadari. Makanya pakai topi-topi yang moncong itu memang topi kebesaran mereka kalau merayakan acara kebesaran mereka. Kayak gitu kawan. Jadi kalau memang merayakan acara ulang tahun jangan niru mereka. Diselamati dengan sholawatan, dibacai maulid Nabi, entah maulid Simtutur, maulid Dibai, Saraful Anam, berjanji, terserah. Daripada sampai merayakan acara kelahiran itu dengan seperti itu,
dengan dibuatkan lilin, dibuatkan roti-roti yang dikemas indah, terus ditiup, dikasih balon dan lain sebagainya. Nggak usah. Niat nyelamati kelahiran kita sendiri itu ya dengan cara sama seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu aja biar dapat barokah Nabi Muhammad. Acara maulidnya disamakan kayak acara maulid Nabi. Acara maulid sendiri, maulid kita sendiri itu ulang tahun namanya, disamakan kayak acara maulid Nabi. Itu hikmahnya dari kisah Isra Mi'raj ini. Allah mengajari Nabi Muhammad SAW agar mengabadikan monumental, yaitu sejarah di mana Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem itu oleh ibunya. Disuruh tempati sholat, disuruh gelar acaranya, acara kelahirannya dengan ibadah sholat, ditempati sholat itu tempat kelahirannya. Setelah itu falamma wasala ila baitil maqdis, ini yang masih belum kita maknai. Ini sudah setengah jam, ya sudah 25 menit. Karena kemarin ada yang tak masuk, saya ulangi lagi, saya replay. Ibaratkan PS itu kalau replay, ada siaran ulangnya. Baro'atul istihlal namanya, batik baro'atul istihlal. Sebelum bahas ke inti, diulangi lagi keterangan kemarin sesingkat mungkin. Tapi singkatnya sampai 25 menit ini. Biar nyambung. Ibaratkan orang nonton sinetron, kalau episode sebelumnya belum nonton lalu sampai langsung saya terangkan episode yang sekarang, bingung, tidak tergambar. Andi kemarin masuk. Mana oh ya, cuti ya. Makanya itu episode kemarin saya terangkan dulu sebelum bahas nonton film episode yang sekarang ini. Mari kita baca episode yang sekarang. Falamma wasolah ila baitil maqdis, bisa bacanya baitil maqdis, bisa bacanya baitil muqaddas, rumah yang disucikan, rumah yang suci. Yang dimaksud baitul maqdis adalah kota Baitul Maqdis atau kota Al-Qudsi. Kalau sekarang yang terkenalnya lebih trennya ya kota Yerusalem. Sesudah nyampe di kota Yerusalem, Baitul Maqdis, kota Al-Qudsi, dakhala ilal masjid minal babi syarqi. Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid, apa namanya di kota Al-Qudsi? Kota Al-Qudsi ini nama sebuah kota di negara Palestina, sama seperti kota Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa tadi. Bethlehem itu nama sebuah kota di negara Palestina. Dari Saudi Arabia pindah ke Jordania, lewat terus sampai ke negara Palestina. Ini inti. Ini Isra namanya, dijalankan di malam hari, naik buruk, naik mobil dinas surga dari Allah, itu namanya buruk. Sesampai di kota Al-Qudsi pasnya di negara Palestina, beliau langsung disuruh masuk masjid sama Allah lewat pintu timur, minal babi syarqi, itu 6 baris dari atas, Masjidil Aqsa namanya. Tsumma shalla huwa wa Jibrilu rak'ataini tahiyatal masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melakukan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat karena menghormati Masjidil Aqsa. Nah, kemudian sampai sekarang kita setiap masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Bagi orang yang tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena hadas masuk masjidnya atau karena mepet khutbah Jumatnya ini hampir selesai karena datangnya khutbah kedua, kalau memang mepet ya ganti sholat tahiyatul masjidmu sunat diganti dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Apa al-baqiyatus sholihat? Zikiran yang baqiyat, zikiran yang langgeng abadi, yang pahalanya mengalir terus tidak terhenti-henti, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya bacaan al-baqiyatus sholihat. Sunat dibaca menjadi ganti dari sholat sunat tahiyatul masjid yang tidak kita kerjakan. Berapa kali? Menurut pendapat ulama mayoritas itu arba'an, 4 kali. Ada yang bilang kalau di kitab Muraqil Ubudiyah atau
Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengatakan bisa 4, bisa 3, bisa 1, karena ulama khilaf. Ada yang berpendapat bacanya 4 kali, ada yang berpendapat bacanya 3 kali, ada yang berpendapat cukup 1 kali, sebagaimana pendapatnya Syekh Ali Al-Ujuri. Pengganti tahiyatul masjid dengan membaca Al-Baqiyatus Sholihat 4 kali, 3 kali, 1 kali ini sama persis kayak pengganti sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat sajadah, anjurannya adalah sujud tilawah. Bagi yang tidak sujud tilawah, maka baca Al-Baqiyatus Sholihat 4 kali, bisa 3 kali, bisa 1 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa cukup sampai Allahu akbar cukup, nggak ditambahi la haula nggak apa-apa, tapi yang afdal ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Baqiyatus Sholihat itu pahalanya besar, sampai disebut di surat Kahfi itu al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-ayah di surat Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan keturunan anak itu merupakan hiasan dunia. Ketika kita punya rumah megah, punya uang banyak, mobil bagus, atau punya keturunan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang banyak, itu hiasan dunia. Lebih baik daripada harta dan anak adalah Al-Baqiyatus Sholihat, memperbanyak baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini lebih besar pahalanya di sisi Allah dan lebih baik dijadikan harapan cita-cita menggapai pahala tersebut daripada kita memperbanyak atau memperkaya harta dan memperkaya anak keturunan. Nah, gitu. Lebih utamaan memperkaya Al-Baqiyatus Sholihat. Sering baca itu karena melunturkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-ayah. Kita lanjut. Kalau tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Itu lebih utama tawaf daripada sholat tahiyatul masjid. Itu khusus Masjidil Haram. Tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Masjid selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah sholat sunat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Al hadis au kama qol. Ketika kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk sebelum kalian melakukan sholat sunat 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk, gugur kesunatannya. Jadi jangan duduk kalau mau tahiyatul masjid. Masuk langsung sholat. Kecuali jikalah kita duduknya karena sengaja ingin mengerjakan sholat sunat tahiyatnya dengan duduk. Beda. Kalau kita duduknya sekedar duduk di masjid, tidak ada niatan duduk untuk melakukan sholat sunat dalam keadaan duduk, itu bermasalah, menggugurkan kesunatan tahiyatnya. Karena sholat yang wajib berdiri, yang menjadi rukun adalah sholat fardu berdiri. Qiyam menjadi rukun sholat khusus untuk sholat fardu. Kalau sholat sunat bisa kita langsung sholatnya duduk meskipun kita sehat walafiat, tidak sakit. Hanya orang masuk masjid langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjidnya langsung duduk. Jadi duduknya untuk sholat tahiyat, bukan duduknya untuk leyeh-leyeh. Jadi duduk langsung sholat takbir, sholat sunat tahiyatul masjid, tidak masalah kayak gitu. Ya, karena hadis barusan ini khurija lil ghalib, diujarkan menurut ghalibnya. Jadi tidak bisa dimafhum mukhalafah. Allah tadharu li takhsisil mantuk bi dzikri faidatun ghairi nafyi hukmi ghairihi. Tidak bisa, karena diujarkan menurut ghalibnya. Ghalibnya orang sholat itu ya berdiri. Semisal ada orang sholat sunat tahiyatul masjidnya langsung duduk, nah masalah. Jadi bukan berarti tidak boleh sholat sunat tahiyatul masjidnya duduk. Boleh gitu loh.
Duduknya kan beda, duduknya untuk sholat tahiyat, bukan duduknya untuk leyeh-leyeh. Sesudah itu jangan lupa niat iktikaf dalam hati. Sesudah kita masuk masjid ya niat iktikaf. Kalau sampean sudah niat iktikaf, setiap detiknya kita dapat pahala iktikaf. Meskipun di dalam masjid kita tidur-tiduran, ndak wiritan, ndak baca Quran, ndak sholat, dapat pahala apa? Iktikaf. Rugi orang masuk masjid itu ndak niat iktikaf, rugi. Karena dengan kita niat iktikaf, setiap menitnya, setiap detiknya kita diganjar iktikaf, meskipun kita tidak ibadah selain iktikaf itu. Niat iktikaf dalam hati. Kalau saya sering nadar, nanti saya masuk masjid langsung ngomong, sebelum tahiyatul masjid saya masih berdiri gini, langsung ngomong gini, walillahi aliyan an a'takifa fi hadzal masjid. Saya masuk masjid ya, dalam keadaan berdiri, langsung saya ngomong gini, saya punya kewajiban kepada Allah untuk bernadar melakukan iktikaf di masjid ini yang saya injak ini. Sesudah itu baru niat dalam hati, nawaitul iktikaf al mandhura fardhon lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf yang saya nadarkan fardu karena Allah ta'ala gitu. Setiap detiknya dapat pahala iktikaf yang wajib, bukan iktikaf yang sunnah. Itu siasatnya orang berilmu gitu. Kalau orang ibadahnya tidak diilmuni, tidak ngerti kayak gitu. Jadi keterangan ini saya baca di kitab Hasyiatus Syarqawi, I'anatul Thalibin, dan Baijuri, Hasyiatul Baijuri, menyarankan setiap santri yang sering diam di masjid usahakan niat iktikafnya iktikaf nadar. Sesudah berdiri di masjid, sudah masuk baru nadar. Setelah itu niat dalam hati, niat melakukan iktikaf yang sudah dinadarkan. Bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah. Nah, harus bahasa Arab orang nadar itu. Nanti diomongkan dulu, setelah itu diniati dalam hati. Baru sholat sunat tahiyatul masjid. Bahkan saya sholat sunat tahiyatul masjidnya juga saya nadarkan. Nanti niatnya fardu. Karena apa kok demikian? Karena satu ibadah fardu sama kayak 70 ibadah sunat. Sebagaimana di kitab I'anatul Thalibin bab jihad, Fathul Mu'in bab jihad. Satu nafal 70 nafal, 70 ibadah sunat kayak satu fardu. Satu ibadah wajib itu kayak 70 ibadah sunat. Kalau ibadah sunat ini mau diadu dengan ibadah wajib, kalau pingin skornya sama satu-satu, maka satu fardu butuh 70 sunat baru skornya sama satu-satu. Satu maksiat namanya satu haram. Maksiat bisa lunas ya ketika diadu dengan satu fardu, baru hapus ya, terhapus maksiatnya, seimbang. Satu ibadah wajib diadu dengan satu maksiat haram ya, skornya sama wis, 0-0 ya. Tapi kalau maksiat satu diadu dengan ibadah sunat satu, nak nyalep, masih hutang 69 ibadah sunat. Disitulah pentingnya kita cari ilmu. Kalau orang alim itu kan diilmuni semua. Kenapa kita kok enggak bisa ngejar orang-orang soleh, wali-wali? Karena wali-wali itu ibadahnya tidak ada yang sunat. Baca Al-Quran pun dinadarkan, baca sholawat pun dinadarkan. Ibadah yang remeh-remeh, puasa pun tidak ada puasa sunat, semuanya itu wajib. Itu. Tapi usahakan nazar itu tidak mempersulit diri kita sendiri. Contohnya mempersulit. Kita nadar iktikaf 1 bulan, mempersulit itu, tidak bagus. Tapi kalau nadarnya kayak tadi itu, kita masuk masjid, saya nadar kepada Allah untuk melakukan iktikaf di masjid ini. Saya bilang ini kan masjidnya sudah diinjak. Sampai kapan nadarnya selesai? Sampai keluar dari masjid habis. Masuk masjid lagi, nadar lagi. Tapi kalau sampai langsung nadar iktikaf 1 minggu, tidak boleh keluar kecuali ada hajat. Kebelet ngengek, kebelet pipis ya, laparan bisa dikirim. Tapi kalau ngengek, masa ngengek di dalam masjid anda? Itu mempersulit diri, menyiksa diri, apalagi di rumah ada anak istri. Kalau nggak boleh keluar di masjid.
Ada yang sumpek. Hati. Nadar itu tidak boleh kita itu mempersulit diri kita sendiri. Yang sekiranya enteng ringan-ringan. Kayak gitu contohnya. Contohnya orang nadar mempersulit itu. Kita nadar baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ini betul hati-hati. Per hurufnya betul-betul hati-hati, tidak boleh terloncat per kalimatnya. Nadar menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tapi kalau sampean nadarnya ngaji Quran, ya seselesainya. Nah, beda kan ya. Makanya harus diilmoni, nadar pun juga harus pakai ilmu. Sekiranya tidak mempersulit diri kita sendiri. Saya sebelum baca Al-Quran, saya niat mau baca Al-Quran. Saya bernadar kepada Allah, ya kewajiban mau baca Al-Quran. Mau baca Al-Quran, bukan mau menghatamkan Quran. Tadi sampai kapan selesai nadarnya? Sampai selesai baca. Nanti ketika memulai baca Al-Quran, niat dalam hati, niat baca Al-Quran yang sudah saya nadarkan. Per huruf dapat pahala baca Al-Quran yang wajib. Itu disiasati. Biar apa? Biar cepat melunasi maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Ibadah sunat, baca Al-Quran ibadah sunat kan? Baca sholat ibadah sunat. Kalau mau diadu dengan maksiat satu haram, apalagi haramnya 10, lama nyalepnya. Nggak lunas hutangnya kan. Kayak gitu, itu siasat. Ya itu perlu sampean ingat pesan saya itu, jangan dipersulit, jangan diperrepot. Jadi nadarnya nadar baca Al-Quran, bukan nadar menghatamkan Quran. Kalau menghatamkan sampean betul-betul hati-hati, nggak boleh terloncat per kalimatnya, per hurufnya. Tapi kalau nadarnya membaca Al-Quran ya sebisanya dan semampu kita. Sampai kapan selesai baca, disitulah selesai pula nadarnya kan itu. Sampai kapan kamu keluar dari masjid, setiap keluar berarti sudah selesai nadarnya. Beda dengan orang yang nadarnya 1 bulan itikaf, 7 hari itikaf, ya tidak boleh keluar dari masjid kecuali punya hajat, ada udzur. Kayak gitu. Kita lanjut membahas fikih akhirnya, karena harus diilmoni ya. Falamma faragha min sholatihima, kita lanjut bahas Isra Mi'raj. Sesudah Nabi dan malaikat Jibril selesai mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sesudah Nabi dan malaikat Jibril selesai mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, berarti malaikat Jibril juga ikut sholat sunnah tahiyatul masjid, bukan hanya Nabi. Lam yalbas sallallahu alaihi wasallam ila zamanan yasiron hatta ra'al masjida qad ijtama'a fi unasun kasirun minal anbiya wal mursalin wal malaika wal insi wal jinni bi abdani wa arwahim ahya'an wa amwatan. Tidak selang lama dari selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kelar sholat sunnah tahiyatul masjid, Nabi toleh di sekitar masjid sudah terpenuhi manusia banyak, dari kalangan para nabi, para rasul, terus malaikat, manusia dan bangsa jin yang Islam, manusia dan bangsa jin yang jelas manusia yang wali-wali, bangsa jin yang wali-wali, pengikutnya para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka hadir semua, dihadirkan oleh Allah bi abdanihim wa arwahim, hadir dengan badan dan ruhnya, jadi kelihatan mata. Nabi ditarik oleh Allah dari alam kuburnya menuju Masjidil Aqsa, semua memenuhi Masjidil Aqsa. 124.000 nabi, 313 rasul yang dibarengi ribuan malaikat dan ribuan para wali dari bangsa manusia dan bangsa jin, hadir dengan badan dan rohnya memenuhi Masjidil Aqsa, yang awalnya cuma berdua sama malaikat Jibril didampingi malaikat Mikail dan malaikat yang ketiga tadi, malaikat Israfil atau malaikat Ismail ya. Lalu kemudian ribuan makhluk Allah yang hadir memenuhi Masjidil Aqsa. Ini sebelum dimi'rajkan ke langit 7, mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini namanya Isra.
Dari Masjidil Aqsa diterbangkan ke langit, diangkat ke langit, itu namanya Mi'raj. Jadi walhasil kesimpulannya gini, tidak usah panjang-panjang ya. Walhasil ai innal anbiya wal mursalin, sesungguhnya para nabi dan para rasul tersebut yang sudah dihadirkan oleh Allah badan dan rohnya, kila hadaru bi arwahihim wa ajsadihim, mereka bukan hanya hadir rohnya saja tapi jasadnya juga ikut serta hadir. Wa huwa rajih, ini menurut pendapat ulama yang unggul. Ini menurut pendapat pertama, menyatakan hadirnya para nabi dan para rasul itu yang memenuhi Masjidil Aqsa itu hadir dengan badan dan rohnya, jasmani dan rohaninya, raga dan nyawanya, jiwa dan raganya. Jiwa itu namanya roh, raga itu namanya jasad atau jasmani. Li'annal anbiya ahya'un fi kuburihim yasumun wa yusallun wa yahujjun ala rajih. Alasannya kenapa para nabi para rasul dihadirkan? Karena para nabi para rasul mereka semua juga melakukan ibadah kepada Allah. Mereka yang di masa hidupnya sholat, puasa, haji, di alam barzahnya pun juga sama. Yang setiap tahunnya haji, mereka setiap tahunnya juga haji di alam barzahnya. Yang ahli puasa di masa hidupnya, ketika di alam barzahnya juga puasa. Yang sholat di masa hidupnya rajin sholat, di alam kuburnya juga sholat. Itu para nabi, para rasul. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yang kihun, bahkan mereka juga nikah di alam barzahnya. Para nabi, para rasul itu juga nikah. Kita nikah dengan bidadari, wallahu alam. Walamani amin ghairi anna ghairan nabiyyin min sulahai atba'ihim ma'hum. Yang jelas semua pengikut para nabi terdahulu, orang-orang soleh yang beriman kepada Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh, umat-umatnya, beliau-beliau semua itu juga dihadirkan oleh Allah ruh dan jasadnya, melakukan sama, sholat sama seperti beliau-beliau sholat, puasa sama seperti beliau-beliau puasa, haji sama seperti beliau-beliau haji. Wa fi hadzal ijtima, dalam perkumpulan para nabi para rasul yang Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa ini, dan para wali-wali dari kalangan manusia dan masa jin ini, karomatun li nabiyina Muhammad SAW, menjadi penghormatan besar dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi walhasil ya, para nabi, para rasul, para wali di alam barzahnya itu juga hidup. Yang dihadirkan di Masjidil Aqsa itu nabi dan wali, rasul dan wali yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu dihadirkan jasad dan rohnya. Ini menurut pendapat yang rajih, yang unggul. Jadi kalau kita ziarah ke makam wali-wali itu, kita baca yasin, wali tersebut juga baca yasin. Kita baca tahlil, wali yang kita ziarahi juga baca tahlil. Kita baca sholat, baca Al-Quran juga ikut serta. Kita sholat pun beliau juga sholat. Yang rajin puasa di alam barzahnya juga puasa. Seperti itu sama. Hati merasalah, dilihat. Jangan sampai diri kita yang merasa melihat kuburan, tapi merasalah dilihat sohibul zoreh, yang punya makom yang kita ziarahi. Itu pentingnya orang ziarah di situ. Kita harus merasa dilihat, jangan merasa melihat kuburan, tapi merasalah dilihat orang yang dikubur itu. Apalagi orang soleh, para wali, para nabi yang kita ziarah. Ya gitu. Simpulannya gitu. Nah, di sini dijelaskan, nanti tidak usah lama-lama ya. Kita teruskan di pertemuan yang kelima. Ini pertemuan yang keempat. Biar pas titik. Disebutkan dalam kitabnya Habib Alwi bin Syihab juz 2 halaman 373. Riwayat Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus rahimahullah ta'ala, inna adadal awliya fi kulli zaman, sesungguhnya jumlahnya para wali di seantero dunia, di setiap zamannya, di setiap periodenya,
la yanqusun an adadil anbiya, tidak pernah kurang dari jumlahnya para nabi Allah. Jumlahnya para wali yang masih hidup itu tidak pernah kurang dari hitungannya para nabinya Allah. Berapa? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa waliyin, yaitu 124.000 wali. 124.000 wali. Sama persis kayak hitungan helai jenggotnya Rasulullah SAW, sebagaimana di kitab I'anatul Talibin dan kitab Hasyatul Bajuri bab sholat Jumat itu dijelaskan jenggotnya Nabi itu 124.000 helai jenggotnya Nabi. Sama persis kayak jumlahnya para nabi dan sama persis kayak jumlahnya para wali di setiap zamannya, setiap periodenya. Ini berdasar di hadis sebagaimana dikutip di kitab dulu ini, hadis riwayat Abi Dzarin, sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari. Wal kalam ala hakikatin nabi war rasul, pembahasan tentang hakikat daripada nabi dan rasul, ta'allaqu bi syahirun fala nutilu bih. Yang terkait ini diantara hadis yang dipakai adalah hadisnya sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari. Beliau ini dijuluki Abi Dzarin. Abi Dzarin bapaknya semut, karena setiap hari beliau istiqomah ngasih gula, ngasih manisan kepada semut-semut yang ada di sekitar rumah. Setiap hari sodako kepada semut. Sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari, makanya dijuluki Abi Dzarin, bapaknya semut. Karena istiqomahnya beliau ini sodako kepada semut-semut, sodako gula. Ya, para wali Allah banyak ya yang niru sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari. Seperti guru saya ada Kiai Abdul Azim bin Nurib bin Ibrahim, Kiai Ahmad Nurul Islam Bakir. Dia tuh setiap hari makani semut. Mungkin niru apa yang telah dilakukan sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Dzarin Al-Ghifari, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah kamil anbiya." Sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa jumlahnya para nabi?" Lalu Nabi jawab, "Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan." Jumlahnya para nabi tidak kurang dan tidak lebih dari 124.000. 124.000 nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, jumlahnya 124.000 nabi. Fakultu ya Rasulullah fakamir rusul min dzalik. Lalu sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari bertanya lagi, terus yang jadi rasul berapa nabi? Kalau yang jadi nabi 124.000, yang jadi rasul berapa? Nabi jawab, qala salah sumiatin wa salasata asyara jamman ghafira. Jumlahnya yang jadi rasul dari 124.000 itu adalah 313 rasul. 313 rasul ini sama persis kayak tentara Raja Tolut di akhir juz 2 surat Al-Baqarah. 313, dan sama persis kayak tentara perang Badar 313. Jadi 313, makanya banyak ulama kita, guru-guru kita wiritan sholawat itu 313. Ayat kursi 313. Karena tafaul, biar apa? Dijaga oleh 313 rasul, dijaga didamping 313 tentara Raja Tolut, dan dijaga 313 tentara perang Badar di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Qultu ma jamun ghafir. Apa yang dimaksud jamun ghafir Nabi? Katanya Abu Dzarin Al-Ghifari. Nabi jawab, katsirun thayyibun. 313 ini jumlah yang banyak dan semuanya orang soleh, orang baik, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Qultu man kana awalahum. Terus rasul pertamanya siapa Nabi? Yang urutan pertama. Nabi jawab, qala Adamu alaihissalam. Lalu Abu Dzarin melanjut lagi, qultu ya Rasulullah annabiyun mursal. Apakah Adam itu seorang nabi dan seorang rasul? Qala na'am, iya. Khalaqahullah biyadi wa nafakha fi min ruhi wa sawwahu qubula. Adam Allah ciptakan dengan tangan kekuasaannya Allah. Allah tiupkan ruh dalam diri Nabi Adam dan Allah sempurnakan penciptaannya, tercipta dari 60 macam tanah persada bumi,
60 macam digabung jadi satu, kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Jadi tanah tanpa bapak tanpa ibu langsung jadi. Itu rasul pertama, nabi pertama. Jadi kesimpulannya, tidak setiap yang jadi nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabinya. Itu kesimpulannya. Kalau nabi tidak wajib menyampaikan nubuahnya, kenabiannya kepada kaum. Kalau rasul wajib menyampaikan risalahnya kepada kaum yang diutusi, kaum yang didakwahi, wajib menyampaikan risalahnya. Setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul pasti nabinya. Sama kayak gini istilahnya, setiap wali pasti ulamanya, setiap ulama belum tentu wali. Tidak setiap orang alim kekasih Allah. Setiap kekasih Allah pasti Allah alimkan, karena Allah langsung yang membimbing, mengajari hatinya. Sumaqala ya Abi Dzarin. Lalu Nabi menjawab, melanjutkan, wahai Abu Dzarin, arba'atun suryaniyun. Ada 4 rasul, ada 4 nabi yang dari bangsa Suryani. Bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Suryani. Adam wa Syish wa Khunuh wa Idris wa awwalu man khatta bil qalam wa Nuh. Ada 4 nabi, 4 rasul yang dari bangsa Suryani. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Syish bin Adam, yang ketiga Nabi Khunuh atau Nabi Idris, orang pertama yang nulis pakai kolam, pakai pena. Sebagaimana di surat Iqra, Allamal insana malam ya'lam. Iqra bismi rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Nah itu kolam. Orang yang nulis pakai pulpen pertama, pena pertama adalah Nabi Idris. Yang keempat yang dari bangsa Suryani adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi ada 4 nabi dari bangsa Suryani, Nabi Adam, Nabi Syish, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Ini urutannya gini, Nabi Nuh ini kalau diteruskan nasabnya ke atas masih keturunan Nabi Idris. Nabi Idris kalau diteruskan nasabnya ke atas masih keturunan Nabi Syish bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Wa arba'atun minal Arab. Ada 4 nabi yang dari bangsa Arab. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Hud wa Syu'aib, yang kedua Nabi Syu'aib. Yordan ini termasuk Arab. Nabi Hud makamnya di Yaman, di provinsi Hadramut masih ada. Makamnya Nabi Hud sering diziarahi. Nabi Hud makamnya ditemukan ada di provinsi Hadramut Yaman. Tapi Nabi Hud dari negara Yaman, Nabi Syu'aib dari negara Yordan, Nabi Soleh yang ketiga. Tapi kaumnya sudah ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud. Wa nabiyuka ya Abu Dzarin. Yang keempat adalah Nabimu Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini termasuk dari bangsa Arab. Nabi Soleh ini masuk wilayah Turki. Soleh. Wa nabiyuka ya Abu Dzarin. Wa awwalu anbiya'i Bani Israil, nabi pertama dari Bani Israel, keturunan Israel, Musa adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa akhirum Isa, nabi terakhir adalah Isa. Wa awalur rusul Adam wa akhirum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama Nabi Adam, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi pertama dari Bani Israel itu Nabi Musa, nabi terakhirnya Bani Israel adalah Nabi Isa. Rasul pertama adalah Nabi Adam, rasul paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.